Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan salah satu kisah dari Nasura 2101. Kisahnya keren banget, simple tapi ngena banget deh. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, seperti biasa langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri di balik penderitaan Zahra. Di sebuah sekolah muslim swasta ternama dan terfavorit, di ruang kepala sekolah, seorang ibu guru sedang menghadap kepala sekolah lalu menyerahkan surat pengunduran diri. Kepala sekolah tertegun sejenak, wajahnya terlihat syok seolah tidak percaya. "Zahra, kau boleh mengambil cuti dalam waktu yang tidak terbatas. Tapi bukan pengunduran diri." Akhirnya kepala sekolah bisa berucap setelah entah berapa lama ia terdiam berusaha menata hati. "Keputusan saya sudah final, Bu," jawab Zahra datar. Tolong difikirkan kembali. Sekolah ini akan selalu membutuhkanmu. Pintu akan selalu terbuka kapanpun kau ingin kembali," ucap kepala sekolah masih berusaha menahan Zahra. Ya, ibu guru itu bernama Zahra. Beliau biasa dipanggil Zahra oleh keluarga dan juga teman-teman serta muridnya. Guru bahasa Indonesia, lulusan dari sekolah terbaik di zamannya yang lulus dengan angka terbaik. Hingga ia tidak perlu mengajukan surat lamaran kerja tapi langsung direkrut oleh lembaga tempatnya mengajar sekarang. Seorang perempuan muda berbakat yang lahir dari keluarga militer sekaligus keluarga muslim yang taat. Ayahnya adalah pensiunan CPM yang pernah ikut berjuang mengusir Belanda dalam agresi Belanda kedua, sekaligus takmir masjid dari sebuah masjid jami di kota yang ada di Jawa Timur. Orang tuanya berasal dari kota Malang lalu didinaskan di kota lain di Jawa Timur. Akhirnya menetap di sana dan membesarkan putra-putrinya di kota tersebut, menjadikan mereka orang-orang besar di bidangnya. Zahra hanya diam saja tanpa ekspresi mendengar kepala sekolahnya berbicara panjang lebar. Ia baru saja mengalami peristiwa tragis, dan peristiwa inilah yang membuatnya ingin pergi jauh dari kota. Peristiwa yang membuatnya kehilangan mimpi dan harapannya yang sekaligus hampir merenggut nyawanya. Zahra memiliki kekasih sejak masih menempuh pendidikan SPG, meski dalam artian hanya sebatas sama-sama faham dan mengerti bahwa mereka saling menyayangi. Menyayangi yang hanya saling memandang dari jauh, saling bertanya kabar lewat sepucuk surat cinta, tanpa berani saling bersentuhan meski hanya bergandengan tangan. Setelah lulus sekolah dan sama-sama sudah bekerja, mereka berdua memutuskan untuk bertunangan. Dan sebagai hadiah pertunangan, calon mertuanya membelikan sebuah rumah untuk Zahra. Namun, karena tradisi keluarga Zahra tidak diizinkan menempati rumah itu sampai bergelar istri, akhirnya kekasihnya lah yang menempati rumah itu, sementara Zahra tetap tinggal bersama orang tuanya. Mereka pun tetap melewati hari-hari seperti biasa. Kebiasaan saling berkirim kabar lewat secari kertas masih terus berlanjut. Batasan-batasan yang selama ini dijaga dengan baik masih terus terjaga. Meski mereka sudah lebih dekat, satu RW, hanya beda RT, sang kekasih tiap hari menjemputnya dan mengantarnya ke sekolah tempat Zahra mengajar.
Setelah itu, berangkat ke tempat kerjanya. Pulang kerja, dia kembali menjemput Zara. Begitulah kebersamaan mereka, hanya sebatas itu. Di hari libur, kadang Zara memasak lalu mengirim makan siang untuk kekasihnya, tapi Zara tidak pernah berani masuk rumah saat datang mengantarkan makan siang. Pantang baginya memasuki rumah yang sejatinya adalah miliknya sebelum bergelar istri. Sertifikat tanah dan bangunan adalah atas nama Zahra, karena begitulah cara calon mertuanya menyayanginya. Ayahnya pun telah mewanti-wanti bahwa Zahra tidak boleh masuk rumah itu kecuali saat dia nanti sudah bergelar istri. Itu pun akan diantar oleh ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga dengan acara ritual penyerahan, bukan asal masuk. Zahra selalu mematuhi semua aturan yang dibuat ayahnya, menghormati dan menjaganya dengan sepenuh hati. Karena dia percaya cinta sejati adalah yang mampu menjaga norma dan tata krama tanpa noda, dan begitulah cintanya pada kekasihnya kepada pujaan hatinya. Namun tidak begitu halnya dengan sang pujaan hati. Di suatu hari libur, dia mengantarkan makan siang kepada kekasihnya seperti biasanya. Bagai tamu, ia berdiri di depan pintu. Setelah menyerahkan rantang, dia malu-malu melirik wajah Arya, kekasihnya. Setelah berbasa-basi sebentar, Zahra berpamitan. Begitulah, dia tidak pernah tinggal lama. Baginya, sudah lebih dari cukup melihat kekasihnya baik-baik saja dan menatap wajahnya sekilas. Ketika dia berjalan pulang, Zahra dipanggil Pak RT. "Masuk, Nak. Ada yang ingin Bapak bicarakan." Entah mengapa, perasaan Zahra menjadi tidak enak. Nak Zahra, saya langsung ke intinya saja ya," ucap Pak RT sambil menatap Zahra yang ditatap mengangguk bimbang. Entah mengapa, Zahra merasa tidak nyaman. Ia merasa ada hal buruk yang akan terjadi. "Nak Zahra, tolong jawab yang jujur ya. Apakah Nak Zahra masih suci?" ucap Pak RT pelan, nyaris berbisik. Zahra diam dan masih berusaha mencerna kemana arah pembicaraan Pak RT. Ia tercenung agak lama sebelum akhirnya dia menjawab. Saya masih suci, Pak." Jawabnya singkat. "Tenan kui?" "Nggih, Pak, saya setu." "Ya sudah, baik kalau begitu." Hening, baik Zahra maupun Pak RT sibuk dengan pikiran masing-masing. "Duk, totoan hatimu yon, Duk," ucapnya kemudian tampak berpikir keras, mungkin sedang mencari kata-kata yang tepat agar Zahra tidak terlalu terluka dengan berita yang akan ia sampaikan. "Sebenarnya ada apa ya, Pak?" tanya Zahra penasaran. Ada selulet risau di sorot matanya, menduga-duga kemana arah pembicaraan Pak RT. "Arya sudah menghamili Marni," ucap Pak RT. Entah bagaimana kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Pak RT, dan kalimat pendek itu bagai petir di telinga Zahra. Ia menatap tajam Pak RT, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Nah Zahra, Bapak menyampaikan yang sebenarnya," lanjut Pak RT menegaskan. Zahra shock, linglung. Dia langsung berpamitan. Begitu keluar dari rumah Pak RT setengah berlari, dia kembali ke rumah tunangannya. Dia terpaku. Di depan pintu rumah kekasihnya yang terbuka, seorang wanita hamil sedang bertengkar dengan Arya. Ya, wanita hamil itu adalah Marni, tetangga rumah yang ditempati Arya. Dari pertengkaran keduanya, Zahra paham bahwa yang disampaikan Pak RT benar adanya. Arya dan Marni tidak menyadari kehadiran Zahra yang gemetaran di depan pintu, menyaksikan mereka berdua saling memaki. Lalu, bruk, keduanya menoleh hampir bersamaan. Zahra sudah terkapar di depan pintu. Refleks, keduanya pun berlari menghambur. Arya langsung membopong tubuh Zahra, hendak membawanya masuk rumah. Namun pada saat yang bersamaan, Pak RT mencegahnya. "Tunggu, Zahra jangan dibawa masuk rumahmu. Bawa ke rumahku," ucap Pak RT mengintimidasi. Arya pun cuma bisa menurut, lalu berbalik arah. Dia membawa Zahra ke rumah Pak RT. Saat Zahra terbangun, ayah, ibu, serta Arya ada di samping ranjangnya. Zahra langsung duduk. Wajahnya masih pucat. Jelas sekali
Dia sangat terluka. Ia benar-benar tidak percaya bahwa kekasihnya sebejat itu. Zahra menguatkan hati, lalu duduk. Ekspresinya datar. Ia menatap satu-satu semua orang yang ada di sana hingga sampailah tatapannya kepada Arya kekasihnya. Namun tatapannya tetap datar, tanpa ekspresi. Tanpa berkata sepatah kata pun, kemudian Zahra turun dari ranjang dan langsung mendekati Arya. "Mas, berangkatlah ke Malang. Izin ke bapak dan ibu, minta beliau berdua untuk menggagalkan lamaran. Aku tunggu 3 hari, paling lama seminggu." Zahra langsung berlalu dari tempat itu setelah menyelesaikan kalimatnya tanpa menunggu jawaban dari kekasihnya. Arya tampak linglung. Ayah dan ibu Zahra langsung menyusulnya setelah berpamitan kepada Pak RT dan Bu RT. Sepatah kata pun kedua orang tua itu tidak berbicara kepada Arya. Ayah Zahra hanya sempat menatapnya tajam sejenak lalu beranjak pergi. Zahra langsung pulang ke rumah. Zahra langsung pulang dan masuk ke kamarnya, menghabiskan tangisnya di dalam kamar. Bagaimanapun dia harus terlihat tegar di depan orang tuanya. Zahra anak ragil. Semua saudaranya sudah menikah, sudah punya rumah sendiri-sendiri. Ayah Zahra seorang pensiunan CPM, ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Zahra tidak ingin membuat ayah dan ibunya semakin terluka, karena di rumah ini hanya tinggal dialah yang menjaga ayah dan ibunya. Aku yakin sebagaimana hatiku hancur, hati ayah ibu juga demikian. Besoknya Zahra pergi mengajar seperti biasanya seolah tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi, ini hanya untuk menjaga perasaan ayah dan ibunya. Sesungguhnya ia tidak ingin pergi, tapi dia menguatkan hati. 3 hari telah berlalu, tamu yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Bisa saja aku mengirim orang meminta mengembalikan semuanya kepada calon mertuaku, tapi itu adalah penghinaan. Jika pihak perempuan yang menggagalkan pertunangan, bagaimanapun aku tidak mau menghina keluarga calon mertuaku. Meskipun diriku disakiti, mereka sudah sangat baik padaku. Ya, Zahra memang orang yang dididik dengan tata krama dan norma yang baik, sehingga setiap langkah dan tindakannya selalu dengan pertimbangan yang matang, tidak melulu berdasarkan perasaan. Seminggu telah berlalu dan tidak juga ada orang yang datang. Itu berarti Mas Arya memang tidak menghadap orang tuanya. Sepertinya dia tidak mau tahu dengan semua ini, atau entahlah apa yang difikirkannya. Akhirnya Zahra mengirim orang untuk mengembalikan peningset kepada calon mertuanya. Seperti dugaannya, calon mertuanya datang hari itu juga untuk menemuinya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Zahra, kedua orang tua Arya pun langsung berpamitan. Besoknya mereka datang lagi dengan membawa sertifikat beserta kunci rumah. Kami sudah mengusir Arya dari rumahmu. Meskipun kamu tidak jadi menantu kami, kau tetaplah anak kami. Kami mohon maaf atas tingkah laku anak kami. Kami memang tidak berhasil mendidiknya dengan baik. Jelas sekali ada penyesalan, amarah dan luka yang dalam di setiap kalimatnya. Hari itu adalah hari terakhir Zahra melihat calon mertuanya. Setelah itu dia sudah tidak pernah bertemu dengan mereka lagi. Zahra memasukkan sertifikat dan kunci rumah ke dalam selorokan, lalu menguncinya. Dia sudah tidak ada keinginan untuk sekedar datang, apalagi tinggal di rumah itu. Baginya, rumah itu sudah terkubur bersama harapannya. Dia juga tidak peduli jika Arya masih tinggal di sana atau tidak. Bahkan jika benar Arya sudah diusir dan pergi dari sana, dia juga tidak peduli. Zahra masih mengajar seperti biasanya. Pulang kerja, hari itu dia berpapasan dengan Bu RT. Bu RT pun menceritakan drama pengusiran yang dilakukan oleh orang tua Arya. Kedua orang tua Arya itu datang tanpa babi bu. Mereka itu langsung melemparkan semua barang-barang milik Arya dan Marni, lalu mendorong tubuh mereka berdua keluar dari rumah.
Kemudian mengunci pintu dan pergi. Ucap Bu RT berapi-api menceritakan kejadian saat orang tua Arya mengusir Marni dan Arya. Untuk sesaat, Zahra hanya melongo, hatinya semakin hancur. Ternyata hanya segitu cinta Arya untukku. Hubungan yang kita jalin selama hampir 7 tahun ternyata hanya seperti ini akhirnya. Ya, Zahra yang memang dasarnya pendiam menjadi semakin pendiam. Yang dilakukan hanyalah pergi kerja, makan, mandi, dan selebihnya diam di dalam kamar. Dia berusaha sewajar mungkin karena tidak ingin membuat kedua orang tuanya bersedih. Namun tetap saja terlihat perubahan yang mencolok atas dirinya, terutama sikap diamnya. Hidupnya hanya seperti robot. Dia hanya diam dan jarang sekali bicara jika tidak ditanya. Jika ditanya pun menjawabnya hanya seperlunya. Senyumnya juga seolah sangat mahal. Seolah senyum itu harus beli dulu ke Mekah. 3 bulan kemudian, di depan gerbang sekolah tempat Zahra mengajar, Zahra sangat terkejut karena Arya telah menunggunya di depan gerbang. "Apa kabar, Dek?" sapanya. "Baik, Mas," jawab Zahra singkat sambil terus saja berlalu tanpa memperdulikannya. Arya tetap mengikutinya. "Dek, saya ingin bicara serius denganmu." "Mas, di antara kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Zahra terus berlalu, Arya pun terus mengejarnya. Ia terus mengikuti Zahra sampai rumah. Akhirnya, karena merasa tidak enak dengan orang tua, Zahra pun mempersilahkan Arya masuk rumah. Arya secara terus terang menyampaikan penyesalannya dan ingin kembali kepada Zahra. Dia menyesali semua perbuatannya. Dia bilang melakukannya hanya sekali saja dengan Marni dan entah bagaimana itu terjadi, tahu-tahu Marni sudah hamil. Arya juga berkata jika dia hilaf. "Bayi Marni sudah lahir dan bayi itu tetap akan menjadi tanggung jawab saya, Pak. Tapi saya tidak bisa menikahi Marni. Saya mencintai Dek Zahra, Pak. Jadi saya mohon, Pak. Dek Zahra, tolong izinkan saya untuk kembali dengan Dek Zahra." Ucap Arya enteng seolah kesalahan yang dia buat hanyalah hal biasa-biasa saja dan mudah dimaafkan. Dasar laki-laki, mau enaknya sendiri. Batin Zahra kesal. Ia sama sekali tidak percaya dengan cerita Arya. Hatinya sudah tertutup untuk Arya. "Aku tidak sudi menikah dengan laki-laki yang tidak bisa menjaga kesetiaannya. Aku saja menjaga diri untuk tidak masuk rumah, walau aku sangat ingin karena ingin menjaga kesucian cinta kita. Tapi dengan mudahnya, kamu mengizinkan seseorang, kamu mengizinkan Marni masuk rumah dan tidur di sana." Ucap Zahra ketus sebagai jawaban atas permintaan Arya. Zahra sudah tidak bisa membuka hatinya untuk Arya. Dengan tegas ia menolak keinginan Arya. "Sungguh, Dek, itu hanya terjadi sekali. Kami tidak pernah melakukannya lagi setelah itu," ucap Arya berusaha meyakinkan Zahra. "Mau 1 kali atau 1000 kali sekalipun sudah bukan urusanku. Seandainya di dunia ini sudah tidak ada laki-laki selain dirimu, aku tetap tidak akan kembali padamu, Mas. Lebih baik aku mati daripada kembali bersamamu," ucap Zahra tegas. Dan karena hal inilah Arya sakit hati. "Kau menolak cintaku, maka aku akan mencuri sukmamu. Cinta ditolak, dukun bertindak." Ya, begitulah istilah anak muda yang kurang paham atas kesejatian cinta. Arogansi untuk memiliki membuatnya mengambil langkah yang salah. Padahal cinta sejati itu tak akan sanggup menyakiti apalagi menyerang orang yang dicintai dengan cara-cara hitam. Yang seperti ini bukan cinta tetapi nafsu, angkara murka, arogansi yang kadang diartikan sebagai cinta. Hari itu Arya pergi dari rumah Zahra dengan kemarahan dan dendam yang membara. Arya membuktikan ucapannya. Ia pun pergi ke rumah seorang dukun sakti dan meminta agar sang dukun mengirim guna-guna supaya Zahra tergila-gila padanya. Zahra yang pendiam dan sering melamun akan sangat mudah dimasuki oleh kiriman dari Arya. Namun karena rasa sakit dan kebencian di dalam hatinya begitu kuat terhadap Arya,
Hingga meski ia sangat ingin bertemu Arya, ia terus menahan dirinya untuk tidak menemuinya. Akibatnya dia jatuh sakit. Dia sering demam dan semakin sering melamun hingga kehilangan kesadaran. Semakin lama, sakitnya semakin parah, tubuhnya pun semakin lama semakin kurus. Ketika dibawa ke dokter, dokter berkata jika Zahra tidak apa-apa, hanya faktor kelelahan. Tapi semakin lama sakitnya semakin parah hingga akhirnya dia tidak bisa lagi beranjak dari tempat tidurnya. Rupanya karena kesal jika guna-guna itu seolah tidak bekerja, Arya mengirimkan santet untuk menyakiti Zahra. Perut Zahra buncit dan sering muntah darah, rambutnya yang dulu panjang mulai rontok hingga akhirnya gundul. Keadaan Zahra sangat mengenaskan. Orang-orang yang tidak percaya akan santet bilang bahwa dia terkena kanker. Kalau Zahra masih hidup, itu karena memang Arya belum ingin membunuhnya. Dia masih berharap jika Zahra akan berubah pikiran. Arya berharap Zahra akan memohon padanya untuk kembali. Suatu hari, Arya datang menjenguknya. "Zahra, kalau kau mau kembali padaku, aku pastikan kau akan sembuh dan pulih seperti sedia kala," ujar Arya berbisik di telinga Zahra. Suaranya beku tanpa ekspresi. Zahra hanya bisa menangis. Saat Arya pergi, tangisnya semakin menjadi. Ayah dan ibunya menjadi bingung. Keduanya pun hanya menungguinya. Ketika tangisnya reda, sang ayah pun mulai bertanya, "Ada apa, Tondo?" Mas Arya bilang kalau aku mau diajak balikan, aku akan sembuh," jawab Zahra putus asa. Suara Zahra yang lemah terdengar bagai petir di telinga ayahnya. "Jadi benar Arya yang menyiksamu. Bersabarlah, Ndu," batin ayah Zahra. Ya, ia memang bukanlah orang sembarangan. Selama ini pandanganku selalu kabur. Rupanya Arya kira aku tidak tahu apa-apa hingga dia berani terang-terangan mengakui perbuatannya. Bajingan, ucap ayah Zahra geram. Selama ini ia hanya fokus dengan penyembuhan anaknya, namun rupanya sekarang ia justru mampu melihat bahwa Zahra akan dibunuh dalam waktu dekat. Malam itu ayah Zahra tidak tidur. Ia terus menjaga putrinya. Keesokan harinya ia pun datang menemui Arya. "Arya, Bapak minta baik-baik ya. Tolong lepaskan Zahra, karena anakku tidak akan pernah kembali padamu. Anggap saja kalian tidak berjodoh," ucap ayah Zahra beku. "Jika Zahra tidak mau kembali padaku, maka dia harus mati." Suara Arya tak kalah beku. Ayah Zahra langsung berdiri menggebrak meja. Blah! Kemudian beliau tersenyum sinis. "Langkahi dulu mayatku." Lalu langsung membalikan tubuh dan pergi. Begitu menyelesaikan kalimatnya, Arya menatap ayah Zahra dengan penuh kebencian. Giginya gemetar, kedua tangannya mengepal menahan amarah. Ingin sekali ia menghantamkan tinjunya dan menghajar ayah Zahra sekarang juga, tapi sekuat tenaga ia menahan diri. Ayah Zahra langsung pulang. Ia pun mengitari rumah sebelum masuk kamar Zahra. Ia berbisik di telinga putrinya, "Hatimu yang tegak ya, Nduk. Teruslah membaca salawat, jangan putus." Zahra mengangguk sambil tersenyum getir. Ibunya yang ada di samping Zahra menggenggam tangan putrinya. "Bu, tugasmu nyebuli bun-bunannya Zahra sama Al-Fatihah. Kita tidak akan tidur malam ini," ucap ayah Zahra menambahkan. Ibunya Zahra hanya mengangguk pelan. Tatapannya nanar bercampur bingung, tidak berani bertanya apa-apa. Meski di dalam hatinya berkecamuk ribuan pertanyaan yang menggunung. Setelah itu, ayah Zahra duduk di ruang tamu. Terlihat hanya diam, tidak melakukan apa-apa, tapi ibu jarinya terus bergerak dari satu ruas jari ke ruas jari lainnya. Begitu seterusnya tanpa henti, hampir sepanjang malam. Tetap tidak beranjak dari tempat duduknya, sementara pintu rumahnya dibiarkan terbuka seolah sedang menunggu tamu yang akan datang. Dan itu benar. Ayah Zahra memang sedang menunggu tamunya. Seorang tamu yang akan dikirim oleh Arya untuk menjemput putrinya. Ayah Zahra terus menunggu hingga hampir pagi. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang sangat cantik sudah berdiri di depan pintu rumahnya.
Wanita cantik ini berkebaya, rambutnya disanggul khas orang Jawa, tampak anggun. Wajah ayunya pun tersenyum sinis. "Aku kesini untuk menjemput Zara," ucapnya beku. Ayah Zara langsung berdiri, matanya menatap tajam wanita yang ada di depan pintu. Jari jempolnya yang sejak semalam bergerak dari satu ruas jari ke ruas jari lainnya pun langsung berhenti. Telapak tangannya langsung mengepal, giginya gemetar menahan amarah. "Langkai dulu mayatku," ucapnya penuh amarah. Suara ayah Zara bergetar. Sesaat setelah ia menyelesaikan kalimatnya, wanita cantik di depan pintu mulai kehilangan senyum sinisnya. Wajahnya mulai terlihat kesakitan. Wajah ayunya mulai terlihat berubah. Kulitnya yang tadi mulus tiba-tiba pelan-pelan berubah menjadi kusut. Keriput mulai muncul hingga wajah ayunya berubah mengerikan. Ayah Zara tersenyum mengejek. "Hanya segitu kemampuanmu, ha? Begitu kok sombongnya mau ngambil anakku. Nyawa itu anugerah dari Gusti Allah. Hanya Gusti Allah yang berhak mengambilnya." Pelan tapi pasti, ayah Zara berjalan semakin mendekat. Wanita itu semakin kesakitan. Hanya 3 langkah ayah Zara maju ke depan wanita itu, jatuh terduduk. Dengkulnya yang menjadi tumpuan. Ayah Zara pun terus maju selangkah lagi dan wanita itu muntah darah sambil memegangi lehernya. Darah tumpah begitu saja dari mulutnya seolah tak terbendung, membasahi tanah tempatnya berpijak. Sebagian berhamburan ke pakaian, ada yang meluber di sekitaran mulut, membuat wajahnya terlihat semakin mengerikan. Dia beringsut, mengesot mundur dengan menyeret kakinya karena tidak sanggup lagi berdiri. Sekarang tangannya berpindah memegangi perut. Ia merasakan sakit yang teramat sangat pada perutnya. Pelan-pelan perutnya menggelembung seolah seperti dipompa. Perut yang tadinya kempes sekarang seperti ibu hamil 9 bulan. Matanya melotot tidak percaya. Ketakutan, ia terus mengesot mundur sambil sesekali waktu berhenti dan lagi-lagi dari mulutnya memuntahkan darah segar. Tidak sampai 10 meter dari rumah Zahra, perempuan itu sudah tidak bisa bergerak karena dari hidung, mata, telinga, pori-pori serta jalan bayi mengeluarkan darah. Dia merasakan sakit yang teramat sangat. Ingin sekali ia mati saja atau setidaknya pingsan, tapi itu tidak terjadi. Ia terus mengerang kesakitan. Bersautan dengan bunyi nafasnya yang mengerikan. Nafasnya pendek-pendek dan sangat berat karena terjadi sumbatan darah di hidungnya. Ayahnya Zara hanya menatap wanita itu dari balik pintu yang terbuka dengan tatapan beku. Setelah beberapa lama ia menutup pintu tanpa memperdulikan wanita itu yang masih mengerang kesakitan, lalu kembali duduk di tempatnya semula. Tampak kelegaan dan rasa syukur dari sorot mata ayah Zara. Sementara Arya mengawasi perempuan itu dari tempat yang tidak terlihat. Ia gemetaran, mengompol di celana dan tidak sanggup berdiri. Tanpa sadar, matanya keluar air mata saking takutnya. Bibirnya refleks berucap, "Marni." Seorang tukang beca menemukan seorang wanita terkapar di tengah jalan ketika ia menuju ke pasar. Tukang beca ini biasa pergi sebelum subuh untuk ke pasar berharap segera menemukan pelanggan di jalan. Karena para pelanggannya biasa pergi ke pasar dini hari. Tukang beca itu gemetar melihat keadaan wanita ini. Apalagi mendengar suara nafasnya yang engkrok-engkrok, dia semakin ketakutan. Sorot mata wanita itu seolah memohon agar tukang beca itu berkenan untuk menolongnya. Meski mulutnya tak sanggup berucap sepatah kata pun. Tukang beca tidak berani mendekat. Matanya melotot ngeri ke arah wanita di hadapannya. Apa yang terjadi padanya? Batinnya bingung. Bagaimana bisa dari sekujur tubuhnya terus merembes darah segar? Apa dia korban tabrak lari ya? Ya benar, dari sekujur tubuh wanita ini terus saja mengeluarkan darah. Bahkan pakaiannya nyaris seluruhnya basah oleh darah. Matanya masih melotot, memohon setengah putus asa. Ia berusaha mengucapkan sesuatu tapi tidak keluar suara apapun dari mulutnya. Tukang beca itu masih membeku linglung di tempatnya. Hatinya ingin sekali menolong perempuan ini, tapi nyalinya telah dicengkram kengerian hingga ia tak dapat menggerakkan tubuh maupun suaranya. Wah, bagaimanapun aku harus menolongnya, batinnya. Ia lalu berteriak sekencang-kencangnya tapi tidak keluar suara sedikit pun. Lalu
tubuh tukang beca itu ambruk membentur tanah yang limpruk tak sadarkan diri di samping becanya. Seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat sedang membawa barang dagangan menyaksikan tukang beca itu ambruk. Dia langsung menghambur menolongnya. Tapi saat dia menyadari keberadaan wanita yang membuat tukang beca itu pingsan, ibu-ibu ini pun langsung histeris. "Hantu! Hantu!" Dia langsung berlari tunggang langgang sambil terus berteriak histeris. Akhirnya ia pun menubruk bapak-bapak yang kala itu juga sedang berangkat ke pasar. Bapak-bapak itu mencengkram tangan si ibu tersebut agar tidak lari. "Bu, tenang bu, tenang. Di mana? Hah? Di mana hantunya?" tanya si bapak itu. Si ibu menunjuk ke satu arah. Si bapak ini langsung menuju ke tempat di mana Marni berada dan tukang beca yang pingsan. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakannya beramai-ramai datang membantu. Ayah Zahra serta Arya juga ada di sana. Wajah keduanya tampak beku, tanpa ekspresi. Akhirnya, dengan becak, mereka membawa wanita itu ke rumah sakit. Salah satu warga ada yang mengenali wanita itu. Ya, ternyata dia adalah Marni, perempuan yang tidur dengan Arya hingga hamil. Rupanya Marni sakit hati kepada Zahra karena Arya sudah diusir dari rumahnya. Padahal Marni meniduri Arya karena berharap rumahnya. Terkadang manusia tertipu dengan dunia hingga rela menghalalkan segala cara. Manusia sekelas Marni memang menganggap nyawa orang lain hanya sebagai mainan. Anehnya, perut Zahra yang semalam masih buncit tiba-tiba kempes dan sejak hari itu Zahra berangsur-angsur membaik. Setelah dia benar-benar siap, dia pun lalu datang ke sekolah tempat ia mengajar dan memberikan surat pengunduran diri. Beberapa tahun kemudian, Zahra pindah ikut kakaknya ke kota lain. Di kota ini, Zahra bertemu jodohnya lalu menikah. Zahra dikaruniai 3 orang anak. Suaminya adalah seorang pegawai sebuah perusahaan swasta. Setelah melahirkan anak ketiganya, Zahra atas persetujuan suaminya, ia pun mengikuti ujian pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai guru. Zahra diterima lalu didinaskan di sebuah desa terpencil. Sedangkan Marni akhirnya keluar dari rumah sakit. Setelahnya berobat jalan untuk beberapa waktu, akhirnya ia sembuh dan menikah dengan Arya. Mereka pun tinggal di rumah orang tua Marni. Mereka tidak pernah akur. Hampir di setiap harinya mereka bertengkar dan saling memaki. Sumpah serapah serta kalimat-kalimat penuh kebencian menghiasi hari-hari mereka. Nama Zahra juga terkadang masih terdengar mereka sebut dalam setiap pertengkarannya. Ya, Arya memang masih sangat mencintai Zahra. Hal itulah yang membuat Marni selalu tersiksa bagai dibakar api cemburu. Meski Marni kini telah menjadi istri sah dari Arya, tapi ia merasa tidak pernah diperlakukan selayaknya seorang istri. Arya selalu saja menghambur-hamburkan gajinya hanya untuk mabuk dan main perempuan. Tak jarang saat mabuk ia menyiksa Marni. Zahra dengan keikhlasannya melupakan semuanya. Begitupun dengan orang tuanya. Karena mereka yakin jika karma akan mencari jalannya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101. Kisahnya padat, singkat tapi jelas dan ngena banget ya di sini, luar biasa. Kisah tentang hubungan cinta antara Zahra dan Arya yang harus kandas karena orang ketiga. Wow, orang ketiga. Marni, dan di sini ngeselinnya ya, sosok Marninya ini sama Arya nih. Sudah mereka yang menyakiti Zahra dengan cara berselingkuh. Ya wajar kalau Zahra nggak mau lagi, tapi ketika Zahra menolak untuk kembali dengan Arya, di sini justru Marni dan Arya melakukan hal yang di luar nalar ya. Mengirimkan pertama, Arya mengirimkan pelet agar Zahra mau lagi kembali padanya. Tapi setelah peletnya gagal, ternyata Marni juga mengirimi santet karena
Marni merasa rumah yang dulunya ditempati oleh Arya itu adalah milik Arya, padahal itu sudah diberikan kepada Zahra ya, orang tuanya. Rumah milik orang tua dari Arya yang sudah diberikan kepada Zahra. Dan kerennya di sini adalah ketika seorang Zahra dan keluarganya menerima semua dengan ikhlas, menerima semua dengan lapang dada, dan meyakini bahwa semua ini memang sudah takdir, sudah jalan Allah. Mereka tidak dendam dengan keluarga Arya, dengan Aryanya, lupakan segalanya, bahkan pindah keluar kota. Sampai disitulah keikhlasan ya, keikhlasan itu mengalahkan segalanya. Sampai akhirnya Zahra menemukan calon terbaik untuknya, bahkan sampai memiliki anak, menikah lalu memiliki anak. Dan kebalikannya dengan Arya maupun Marni, hidup mereka memang pada akhirnya menikah, tapi kehidupannya sangat tidak bahagia. Dan bahkan di endingnya jelas bahwa Arya menjadi seorang pemabuk yang tidak luput melakukan KDRT, bahkan menghambur-hamburkan uangnya untuk judi dan mabuk-mabukan. Wah, keren banget. Jadi ini mungkin bisa diambil hikmahnya ya. Sekali lagi saya selalu menekankan kepada teman-teman bahwa keikhlasan itu adalah yang mengalahkan segalanya. Seluruh ilmu apapun akan bisa luntur hanya karena keikhlasan, tapi keikhlasan yang sesungguhnya, keikhlasan yang datang dari hati, bukan dari mulut. Keren banget Nasura, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, Nasura 2101. Dan buat teman-teman yang suka membaca bisa mengikuti kisah-kisah Nasura 2101 di Karya Karsa ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang video barusan, tentang kisah barusan, silakan. Bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan ya. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video tadi, silakan bisa diklik tombol like-nya. Boleh juga ya di-share linknya, dibagikan linknya ke teman-temannya yang lain, atau ke saudara-saudaranya agar ikut merasa terhibur juga. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan ya buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman teman-teman sendiri ataupun bisa pengalaman dari keluarga ataupun teman-temannya di sekitarannya. Silakan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dikirim lewat WhatsApp aja ya. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, tapi mungkin belum dibawakan di channel kami, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.